Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Loveless Lawyer. Drama ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang pengacara yang berusaha mencari keadilan di sebuah kota bernama Gisung. Pengacara tersebut bernama Bong Sang-pil yang diperankan oleh Lee Joon-gi. Sang-pil memiliki masa lalu yang menyedihkan karena ibunya tewas terbunuh oleh rekan kerjanya. Ibu Sang-pil merupakan pengacara ternama dan sebelum dibunuh, dia sedang menangani sebuah kasus penting yang berhubungan dengan seorang hakim kebanggaan masyarakat bernama Cha Mon-suk. Nah, yang membunuh ibu Sang-pil ini tidak lain adalah anak buah Cha Mon-suk ini, teman-teman. Jadi Sang-pil kecil waktu itu menyaksikan secara langsung bagaimana ibunya dibunuh dan dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia masih terlalu kecil. Setelah kematian ibunya, Sang-pil pun berjuang untuk bisa tetap bertahan hidup dan menemui pamannya sesuai dengan instruksi ibunya sebelum meninggal. Sejak kejadian tragis tersebut, Sang-pil memutuskan untuk meninggalkan Gisong dan tinggal bersama pamannya Choi Dae-won yang bekerja sebagai ketua gangster dan dikenal sebagai bos besar. Jadi paman Sang-pil ini adalah bos besarnya para preman gitu. Nah, saat dewasa, Bong Sang-pil ini bertekad untuk menjadi pengacara seperti mendiang ibunya dan dia berjanji akan membalas dendam pada mereka yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Saat ini, Bong Sang-pil merupakan seorang pengacara yang memiliki rekor kemenangan tertinggi di Korea. Dia dikenal sebagai pengacara yang akan memanfaatkan celah hukum apapun. Dalam proses mencari tahu pelaku pembunuhan ibunya dan proses mencari kebenaran, jalan Sang-pil tidaklah semulus yang diduga meskipun dia adalah seorang pengacara yang handal. Contohnya pada scene ini, jadi Sang-pil akan menjalani sidang namun banyak yang menghalangi Sang-pil karena khawatir rahasia mereka akan terbongkar dan akhirnya di sini Sang-pil pun terluka. Setelah banyak kejadian memilukan dalam kehidupan Sang-pil, yang sangat memilukan adalah ketika paman dia meninggal dan dia dituduh sebagai dalang pembunuhan tersebut yang mengakibatkan dia ditahan di penjara. Nah, laki-laki ini adalah salah satu anak buah pamannya dan dia terprovokasi tentang rumor kalau Sang-pil yang membunuh bos besarnya tersebut. Akhirnya dia kehilangan kendali dan menyerang Sang-pil habis-habisan. Di sini Sang-pil terluka cukup parah karena perutnya tertusuk dan Sang-pil tidak melakukan perlawanan lagi untuk membuktikan bahwa dia memang tidak bersalah. Jadi lawan Sang-pil ini adalah para pejabat yang memiliki kekuasaan sangat tinggi dan mereka menerjatkan paman Sang-pil agar Sang-pil berhenti untuk menjalankan balas dendam. Karena mereka tahu kelemahan Sang-pil adalah pamannya ini, jadi mereka langsung menerjatkan paman Sang-pil. Sang-pil pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dibalik kemalangan yang menimpa Sang-pil, Sang-pil masih dikelilingi oleh orang-orang yang sangat tulus menyayangi dia. Salah satunya adalah Jae dan juga rekan-rekannya ini. Dan kisah hidup Sang-pil dengan Jae ini hampir sama, dimana Jae ini juga tidak pernah melihat ibunya lagi sejak kematian ibu Sang-pil, karena di sini ibu Jae ternyata menyimpan sebuah bukti tentang keburukan para pejabat tersebut dan sampai saat ini ibu Jae hidup dengan sembunyi-sembunyi. Jae sangat shock begitu melihat kondisi Sang-pil dan yang lebih menyedihkan adalah ketika melihat Sang-pil yang sudah terluka parah dengan tangan yang masih diborgol padahal dia hanya korban fitnah. Sesampainya di rumah sakit, Sang-pil langsung menerima perawatan dan menjalankan operasi untuk luka di perutnya dan anak buah Sang-pil yang sekaligus rekan-rekannya ini datang berbondong-bondong ke rumah sakit begitu mendengar kabar tentang kecelakaan yang menimpa Sang-pil. Setelah operasi selesai, semua orang memberi ruang kepada Jae agar bisa bertemu dengan Sang-pil terlebih dahulu. Mereka pun akhirnya berdua di dalam ruangan tersebut dan beberapa momen kebersamaan Sang-pil dengan Jae melintas di benak Jae. Jae pun berjanji kalau akan menjadi lebih baik dalam bersikap kepada Sang-pil dan dia juga membisikkan kalau Sang-pil adalah orang yang berharga bagi Jae. Di malam harinya, wali kota datang menemui Sang-pil dan beberapa saat kemudian muncul gerombolan yang siap menghajar wali kota dengan Sang-pil ini. Perkelahian yang cukup sengit pun terjadi dan bekas operasi di perut Sang-pil terluka lagi, namun dia dan wali kota berhasil menaklukkan para gangster tersebut. Sang-pil memprovokasi wali kota seolah tidak tahu dalang dibalik kejadian malam tersebut dan sontak membuat wali kota memukul luka di perut Sang-pil. Dalam keadaan Sang-pil yang babak belur, dia lebih mengkhawatirkan Jae daripada tubuhnya sendiri. Sang-pil pun bergegas menuju ke kantor Jae untuk memastikan bahwa Jae baik-baik aja. Kemunculan Sang-pil dengan keadaan babak belur terluka di mana-mana membuat anak buahnya dan juga Jae ini sontak kaget. Anak buah Sang-pil langsung bergegas menuju apotik untuk membeli obat karena Jae ini tidak mengizinkan mereka menelpon ambulans, dan ketika sedang berdua dengan Jae, Sang-pil pun menjelaskan bahwa dia bergegas karena sangat mengkhawatirkan Jae. Mendengar pengakuan Sang-pil, Jae merasa sangat tersentuh dan mereka pun akhirnya berpelukan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.